Kalau saya tidak salah sebelum Pak Jokowi 0,41 ya, tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi turun ya menjadi 0,39. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik. Cuma dalam bidang pertanahan indeks Gini kita sangat memprihatinkan, itu 0,59, artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Apa yang disampaikan oleh Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab, MUI itu justru menampilkan pandangan-pandangan yang ekstrim, cenderung nyinyir ke pemerintah, bahkan sebelum tahu duduk soalnya. Sementara yang jumlahnya 99% itu hanya menguasai 41% lahan. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar, tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki, silahkan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas. Pak Anwar Abbas ya. Jadi frame-nya itu pasti menyampaikannya dengan tujuan tertentu, dan dalam hal ini tujuan misalnya kebencian terhadap Pak Jokowi, kemarahan terhadap Pak Jokowi, ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Sementara jumlah usaha mikro dan ultramikro besarnya adalah 98,68% dengan jumlah pelaku usaha yaitu sekitar 63,3 juta jiwa, 63,3 juta pelaku. Dan itu boleh dikatakan tidak dan atau belum terurus oleh kita secara bersama-sama dengan baik. Ya. Tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh kita. Usaha mikro, usaha ultramikro, memang banyak yang nggak tahu. Tapi nanti bulan-bulan Januari, Februari, kalau boleh saja nanti dari MUI, dipimpin juga Pak Buya Anwar Abbas. Nggak apa-apa, entah 5 orang, entah 10 orang. Akan saya ajak apa yang sudah kita bangun yang namanya mekar. Karena saya merasakan, jadi orang susah, saya merasakan betul. Dan enak menjadi orang yang tidak susah memang. MUI itu sebenarnya makhluk apa sih? Gampang sekali mengeluarkan pandangan yang seakan-akan itu adalah mewakili sikap MUI. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, menghadiri acara yang sama dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yaitu pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam kedua, dan kedua-duanya memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Anwar Abbas mengakui memang indeks ketimpangan atau Gini rasio di era Jokowi memang menurun. Dari 0,41 sebelum Jokowi menjabat, kini sudah berada di posisi 0,39. Namun dia melontarkan kritik, bahkan ketimpangan di bidang pertahanan masih sangat dalam jurangnya. Dia menyebut saat ini 1% penduduk Indonesia menguasai 59% lahan yang ada di Indonesia. Cuma dalam bidang pertanahan, indeks Gini kita sangat memprihatinkan, 0,59. Artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya sekitar 99%, itu hanya menguasai 40% lahan yang ada di negeri ini, tuturnya. Setelah Anwar Abbas, giliran Joko Widodo memberikan pidato. Jokowi yang telah disiapkan bahan pidato beberapa lembar kertas, tidak membacakannya dan lebih memilih untuk menjawab kritikan Anwar Abbas. Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya. Tapi setelah saya mendengar tadi Dr. Buya Anwar Abbas menyampaikan itu, saya nggak jadi juga pegang ini. Ya harus saya jawab, Majelis Ulama. Dia kan cuma melihat Islam sebagai
katakanlah terancam dari luar. Orang di Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Mereka itu tahu cuma hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham. Pertama yang berkaitan dengan lahan dengan tanah, penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Harus saya jawab, tegasnya. Jokowi pun menegaskan bahwa pemerintah saat ini juga tengah melakukan reformasi agraria. Pemerintah akan menyisir lahan-lahan konsesi yang diberikan kepada segelintir orang, baik dalam bentuk HGU maupun HGB, namun ditelantarkan. Mungkin insya Allah bulan ini akan saya mulai atau mungkin bulan depan untuk saya cabut satu persatu yang ditelantarkan. Karena banyak sekali konsesinya diberikan sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun, tapi tidak diapa-apakan. Sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain, ucapnya. Targetnya mencapai 12 hektar, sedangkan hingga saat ini sudah mencapai 4,3 juta hektar yang akan dibagikan. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam kedua. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun menuturkan akan membagikan lahan hingga puluhan hektar. Pemberian lahan juga pernah ia sampaikan saat pertemuan Persis di Bandung lalu. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan kepada saya, akan saya carikan. Akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar? Bukan meter persegi hektar, 50.000 hektar. Silahkan datang ke saya, nanti bisa diantar Pak Anwar Abbas, kata Jokowi. Akan tetapi, pemberian tanah tersebut tidak secara cuma-cuma. Jokowi mensyaratkan harus ada tujuan yang jelas, penggunaan lahan tersebut untuk apa, dan sebagainya. Tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu akan saya berikan, imbuhnya. Sementara yang jumlahnya 99% itu hanya menguasai 41% lahan. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi hektar. 50.000 hektar, tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki, silahkan datang ke saya, diantar oleh Buya Anwar Abbas. Selain tujuan jelas, Jokowi juga mengatakan syaratnya tidak boleh menentukan lokasi lahan. Lahan yang akan diberikan, tapi yang menentukan lokasi adalah dirinya sendiri. Silahkan untuk apa, tapi jangan menunjuk, Pak, saya yang di Kalimantan saja. Jangan. Saya yang memutuskan, oh Bapak butuh 10.000, ya saya berikan, nih ada di Sumatera. Oh 50.000, saya ada nih di Kalimantan, silakan. Dengan sebuah visibility yang hitung-hitungan dan kalkulasi yang jelas, paparnya. Jokowi mengatakan akan berusaha untuk memberikan kebutuhan lahan tersebut. Akan tetapi, jika benar-benar berminat harus memenuhi syarat yang ditentukan. Saya akan berusaha untuk memberikan itu, insya Allah, karena saya punya banyak lahan. Stok saya banyak, tapi nggak saya buka kemana-mana. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki, silahkan datang ke saya, diantar oleh Buya Anwar Abbas, sambungnya. Saya atas nama Majelis Ulama Indonesia, dan kalau saya ini salah, itu kesalahan saya, bukan kesalahan Majelis Ulama Indonesia ya. Sementara jumlah usaha mikro dan ultramikro besarnya adalah 98,68%, dengan jumlah pelaku usaha yaitu sekitar 63,3 juta jiwa, 63,3 juta pelaku. Dan itu boleh dikatakan tidak dan atau belum terurus oleh kita secara bersama-sama dengan baik. Ya.
Tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh kita. Usaha mikro, usaha ultra mikro. Memang banyak yang nggak tahu, tapi nanti bulan-bulan Januari, Februari, kalau boleh saya ajak nanti dari MUI, dipimpin juga Pak Buya Anwar Abbas. Nggak apa-apa, entah 5 orang, entah 10 orang, akan saya ajak apa yang sudah kita bangun yang namanya mekar. Karena saya merasakan, jadi orang susah, saya merasakan betul. Dan enak menjadi orang yang tidak susah memang. Majelis Ulama ini ramenya kan nggak jelas. Itu organisasi sosial politik, apa dia instansi pemerintahan, nggak jelas. Tapi dapat APBN, nah itu Indonesia. Indonesia begitu, nggak jelas nggak apa-apa, mau urip. Dan kalau Anda masuk MUI, Anda akan jadi ulama. Ya tidak mungkin tadi pengurus MUI kok tidak ulama. Itu namanya Majelis Ulama kok. Kalau tidak masuk Majelis Ulama, bisa tidak. Tapi kalau sudah jadi pengurus, meskipun tukang ketik, ya tetap ulama. Pengurus Majelis Ulama.